Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andri Satria dengan NPM 21110310058, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan laporan kegiatan magang MSIB Batch 6 di PT Pan Brothers Tbk and Group. PT Pan Brothers Tbk and Group memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah PT Primas Jati Sejahtera. PT Primas Jati Sejahtera terletak di Boyolali, Jawa Tengah, yang merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi pakaian jadi yang tujuan akhirnya akan diekspor ke luar negeri untuk memasok beberapa brand ternama di dunia seperti Adidas, Uniqlo, dan lain sebagainya. Di PT Primas Jati Sejahtera, saya melaksanakan kegiatan magang khususnya di Departemen Accounting. Berikut beberapa bagian dari Departemen Accounting yang ada di PT Primas Jati Sejahtera. Yang pertama ada AP Materials, ada AP CMT, AP Secondary Process, AR Sales Lokal, dan AR Sales Ekspor. Berikut merupakan alur secara umum dari account payable itu sendiri. Yang pertama, pihak supplier akan mengirimkan set dokumen transaksi, yaitu berupa set dokumen tagihan kepada pihak finance perusahaan. Kemudian pihak finance akan menerima dokumen tagihan tersebut yang selanjutnya akan dikirimkan ke bagian accounting yang untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya pihak accounting akan mengirimkan set dokumen transaksi tagihan tersebut kepada finance kembali untuk diproses lebih lanjut atau dilakukan pembayaran. Berikut beberapa aktivitas dan kegiatan magang saya di PT Primas Jati Sejahtera, khususnya Departemen Accounting, bagian AP Materials. AP Material itu sendiri merupakan hutang usaha yang timbul atas pembelian material secara kredit dari pihak vendor. Material itu bisa berupa kain, zipper, dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksi. Jadi setelah menerima set dokumen transaksi dari pihak finance, pihak accounting akan memastikan kelengkapan dokumen transaksi tersebut dan memastikan harus terdiri dengan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Yang pertama itu faktur pajak, invoice, surat jalan, purchase order, tanda terima, dan kwitansi. Setelah kelengkapan dokumen transaksi ini dipastikan lengkap, langkah selanjutnya adalah memastikan kebenaran dari dokumen transaksi itu sendiri. Yang pertama dengan cara yaitu membandingkan antara informasi yang ada di antar dokumen dan memeriksa beberapa informasi penting yang lainnya. Seperti informasi yang ada di faktur pajak ini, nomor yang diperiksa yaitu nomor faktur pajak, nama pembeli BKP dan JKP, nilai penyerahan, jumlah dan kuantitas barang, harga per unit, deskripsi dari nama barang itu sendiri, tanggal, dan lain sebagainya. Kalau untuk invoice yang diperiksa itu seperti nomor invoice, tanggal, nilai penyerahan, jumlah kuantitas, jumlah atau kuantitas barang, harga per unit, dan lain sebagainya. Kemudian surat jalan yang diperiksa yaitu nomor surat jalan, cap dari warehouse, dan juga jumlah atau kuantiti dari barang yang dikirimkan oleh pihak vendor. Yang ketiga ada purchase order, ini yang diperiksa yaitu nomor purchase order, detail nama barang, jumlah kuantitas, dan nilai penyerahan. Yang selanjutnya itu dokumen tanda terima. Dokumen tanda terima ini dibuat oleh pihak finance setelah menerima set dokumen tagihan dari pihak vendor. Yang selanjutnya ada kwitansi. Kwitansi ini terdiri dari informasi yang memuat nilai dari tagihan plus nilai PPN. Tetapi karena PT Primas Jati Sejahtera itu sendiri merupakan perusahaan kawasan berikat yang dengan sesuai ketentuan perundang-undangan, jika ia melakukan penyerahan atau transaksi antar sesama kawasan berikat, maka tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai. Setelah dipastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksinya, langkah selanjutnya yaitu memposting dokumen tersebut ke sistem SAP dengan menggunakan transaksi code Miro, di mana transaksi memposting dokumen tersebut untuk membalik jurnal yang dibuat sebelumnya. Jadi, pada saat perusahaan menerima barang dari pihak vendor, perusahaan akan membuat jurnal di sistem dengan mendebit inventory atau persediaan pada accrued GRIR. Kemudian setelah dokumen transaksi tersebut diverifikasi oleh bagian accounting dan diyakini kebenarannya, maka dokumen transaksi tersebut akan diposting dengan menggunakan Tikot Miro untuk membalik jurnal accrued GRIR dan vendor atau untuk mengakui utang usaha
kepada vendor itu sendiri. Selanjutnya membuat payment order atau dokumen pengeluaran bank dengan menggunakan transaksi code F110 untuk membuat payment order dan untuk mencetaknya itu menggunakan ZFI Paymore. Selanjutnya yaitu mengarsip dokumen transaksi. Setelah beberapa langkah dan dilakukan semuanya, itu langkah yang terakhir adalah mengarsip dokumen transaksi itu sendiri untuk kebutuhan audit, pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada APCMT. CMT itu sendiri kepanjangan dari cut, make, and trim, yaitu proses mengolah dari kain menjadi pakaian jadi seperti jaket, celana, kaos, baju renang, dan lain sebagainya. Jadi pihak perusahaan biasanya akan menggunakan jasa CMT kepada pihak penyedia jasa untuk mengolahkan kain yang disediakan oleh perusahaan untuk diolah menjadi barang jadi. Untuk tugas dan kegiatan yang saya lakukan di APCMT itu kurang lebih sama seperti di AP Material, tetapi di sini ada beberapa perbedaan. Tugas yang pertama yaitu memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksi. Berikut merupakan dokumen transaksi untuk APCMT. Yang pertama ada faktur pajak, invoice, kontrak kerja master, kontrak kerja BC, surat jalan, tanda terima, dan kwitansi. Yang membedakan antara dokumen transaksi AP Material dan APCMT yaitu terletak pada dokumen purchase order di AP Material dan kontrak kerja di APCMT. Kontrak kerja ini sendiri memuat kesepakatan antara pihak penyedia jasa yang disebut sebagai pihak kedua dan pihak pengguna jasa CMT yang disebut sebagai pihak pertama yang memuat informasi beberapa ketentuan dan kesepakatan antar kedua belah pihak mulai dari harga per unit, dan beberapa kesepakatan lainnya yang tidak bisa disebutkan. Setelah diperiksa kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksi tersebut, langkah selanjutnya adalah memposting dokumen tersebut ke SAP dengan menggunakan Tikot Miro dan pembuatan jurnal PPh 23 dan PPN. Karena jenis SCMP ini merupakan jenis jasa maklon, jadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan dipungut pajak, yaitu PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari dasar pengenaan pajak atau dari nilai penyerahan. Dan juga akan dipungut PPN dan juga pihak PPN akan memungut dan pihak vendor akan memungut PPN dengan tarif 11% dari dasar pengenaan pajak karena ini merupakan jasa jadi walaupun antar sesama kawasan berikat tetap akan dipungut PPN. Untuk pembuatan jurnal PPh 23 dan PPN ini dibuat secara manual di sistem SAP dengan menggunakan tikot F02. Kalau untuk Poski PPh pasal 23 itu menggunakan 21, nomor 21 dan 50. Kalau untuk PPN itu 40 dan 31. Dan selanjutnya itu pembuatan payment order dengan menggunakan tikot F110 dan ZFI Paymore. Langkah yang terakhir yaitu mengarsip dokumen. Selanjutnya yaitu AP Secondary Process dan Others. AP Secondary Process and Others ini kurang lebih sama seperti CMT, tetapi yang membedakan adalah AP Secondary Process ini kita menggunakan jasa dari pihak penyedia jasa untuk mengolah lebih lanjut barang setengah jadi menjadi barang jadi. Kalau APCMT itu dari bahan material atau bahan mentah menjadi barang jadi. Untuk tugas dan kegiatan yang saya lakukan itu kurang lebih sama, yaitu memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksi. Berikut beberapa dokumen transaksinya ada invoice, faktur pajak, kontrak kerja master, surat jalan in down out, rekap surat jalan in down out, tanda terima, dan kwitansi. Langkah selanjutnya yaitu memposting dokumen ke SAP dengan menggunakan tikot Miro dan pembuatan jurnal PPh 23 dan PPN secara manual dengan menggunakan tikot F02 dan pembuatan payment order dengan menggunakan tikot ZFI Paymore dan F110 untuk membuat payment ordernya. Yang langkah terakhir yaitu mengarsip dokumen. Berikut saya akan menjelaskan perbandingan antara APCMT dan AP Secondary Process. Secara definisi itu antara APCMT dan AP Secondary Process itu berbeda. Jika APCMT itu mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi, sedangkan AP Secondary itu mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi. Untuk kelengkapan dokumen transaksinya juga berbeda. Kalau di APCMT itu tidak ada rekap surat jalan in dan out, sedangkan di AP Secondary Process itu ada. Dan mata uang dari pajak penghasilan yang digunakan itu berbeda juga. Kalau untuk APCMT ini biasanya pihak vendor akan menagihkan dengan menggunakan mata uang US dollar, sedangkan AP Secondary Process itu menggunakan
US Indonesia rupiah atau IDR. Hal di, karena perbedaan mata uang tersebut akan berpengaruh terhadap proses pembuatan jurnal manual di SAP. Kalau APCMT karena memiliki kesamaan mata uang antara PPH dan tagihannya yaitu menggunakan USD, jadi pada saat pembuatan jurnal itu dia pihak vendor akan membuatkan pihak perusahaan akan membuatkan jurnal vendor pada utang PPH dan PPN masukan pada vendor. Kalau untuk API secondary proses karena menggunakan mata uang yang berbeda dan mata uang yang sama, jadi untuk API secondary ini menggunakan jurnal yaitu PPN masukan pada utang PPH dan pada vendor. Selanjutnya itu akun receivable atau piutang usaha. Yang pertama ada akun receivable dari sales lokal. Untuk kegiatan dan aktivitas saya selama magang itu sebagai berikut. Yang pertama itu memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen transaksi penjualan lokal selama 1 bulan. Berikut beberapa dokumen transaksi. Yang pertama ada faktur pajak, invoice, surat jalan, surat persetujuan pengeluaran barang atau dokumen BC 2.7, kontrak kerja, dan kwitansi. Jadi di kawasan berikat itu biasanya perusahaan kawasan berikat itu sering menggunakan beberapa dokumen BC seperti dokumen BC 2.7 yang digunakan untuk penyerahan antar sesama kawasan berikat, dokumen BC 2.5 ini untuk penyerahan antara kawasan berikat dengan kawasan non berikat dan yang dimana penyerahan tersebut barangnya itu masih mengandung barang impor, sedangkan BC 4.1 itu penyerahan antara kawasan berikat dengan non berikat tetapi barang yang dilakukan penyerahan itu tidak mengandung hasil impor. Yang kedua ada yang selanjutnya ada kontrak kerja dan yang terakhir ada kwitansi. Yang selanjutnya yaitu membuat faktur pajak. Membuat faktur pajak itu sendiri merupakan salah satu bagian dari kegiatan saya di akun receivable sales lokal yaitu pada saat pihak FT yang ada di departemen lain itu yang bertanggung jawab atas pembuatan invoice dan lain sebagainya meminta pihak atau bagian accounting untuk membuatkan faktur pajak. Di mana untuk membuat faktur pajak itu dilakukan beberapa langkah seperti melakukan tarikan data yang ada di sistem SAP, yang selanjutnya pengumpulan informasi untuk kebutuhan pembuatan faktur pajak, seperti nomor seri faktur pajak yang diminta di Enova, pencarian atau informasi terkait dengan kurs Kementerian Keuangan yang relevan dengan tanggal faktur pajak, dan lain sebagainya. Untuk membuat faktur pajak di PT PSS itu menggunakan pembuatan CSP karena untuk membuat faktur pajak itu lebih dari satu atau dalam 1 hari itu membuat faktur pajak itu beberapa puluh seperti 20, 30 dan seterusnya. Jadi jika manual membuat satu-satu itu lama sehingga lebih cepat untuk membuat form CSV terlebih dahulu baru kemudian diimpor lewat aplikasi e-faktur. Selanjutnya itu pembuatan dan pelaporan SPT masa PPN dan pembuatan nota retur. Berikut jenis-jenis dari sales lokal, pengalihan. Kalau untuk pengalihan ini artinya transaksi pengalihan ataupun penjualan untuk barang material. Itu menggunakan 07. 07 ini dalam artian kode transaksi yang ada di nomor faktur pajak itu menggunakan 07 yang artinya tidak dipungut PPN. Selain itu, sales lokal ini terdiri juga dari jasa maklon. Jadi perusahaan selain menggunakan jasa maklon dari pihak luar, perusahaan khususnya PT Prima Sejati Sejahtera juga menyediakan jasa maklon untuk pihak bayar ataupun pihak pengguna jasa dari pihak luar untuk menggunakan jasa CNT ke perusahaan. Itu dengan menggunakan kode transaksi 01 yang artinya PPN-nya dipungut dan AVAL. Kalau untuk AVAL ini menggunakan transaksi 01 dan sampah saving 04. Jadi sampah saving atau sampah sisa-sisa hasil jahitan yang ada di factory ataupun di pabrik itu biasanya akan diberikan atau dijual kepada UMKM sekitar, yaitu dengan menggunakan kode jenis transaksi 04 yang artinya PPN-nya itu dibayar oleh PT Prima Sejati Sejahtera itu sendiri. Yang kemudian ada lokal. Jadi selain mengekspor, PT Prima Sejati Sejahtera juga menjual produk tersebut kepada Adidas yang berada di Indonesia. Jadi karena dia berada di Indonesia, jadi harus dipungut PPN
dengan menggunakan kode transaksi 0.1. Berikut beberapa langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya sebagai proses pembuatan faktur pajak. Yang pertama adalah faktur pajak di Microsoft Excel, pembuatan CSV, import e-faktur, dan upload. Selanjutnya saya akan menjelaskan dan terkait dengan aktivitas dan kegiatan saya selama magang yang di bagian di AR Sales Log, Sales Export. Yang pertama itu ada membandingkan data realisasi ekspor mingguan dengan data billing yang sudah diinput di SAP. Yang kemudian ada hasil perbandingan data pertama, kemudian dibandingkan dengan data pemberitahuan ekspor barang. Yang ketiga ada memastikan kebenaran dan kelengkapan dokumen ekspor selama 1 bulan. Berikut merupakan dokumen transaksi yang biasanya saya periksa kebenarannya tuh, baik itu kelengkapan dan juga kebenaran informasi yang ada di dokumennya, seperti ada surat jalan, nota pelayanan ekspor, pemberitahuan ekspor barang, invoice, dan packing list. Jadi nota pelayanan ekspor ini disetarakan dengan surat jalan, sedangkan pemberitahuan ekspor barang ini disetarakan dengan faktur pajak. Jadi perusahaan-perusahaan berikat atau perusahaan-perusahaan yang akan melakukan ekspor itu diwajibkan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai itu membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang, di mana dokumen ini nantinya akan diekspor atau diimpor ke aplikasi e-faktur untuk dilaporkan di SPT Masa PPN. Untuk pemeriksaannya itu sama seperti pemeriksaan dokumen-dokumen transaksi lainnya, yaitu untuk surat jalan itu yang diperiksa antara lain nama, nama atau alamat tujuan barang dikirimkan, jumlah kuantitas dari barang yang dikirimkan, nama dari barang yang dikirimkan, dan informasi lainnya. Kalau untuk nota pelayanan ekspor ini biasanya yang diperiksa itu nomor dan tanggal dari nota pelayanan ekspor itu harus sama dengan nomor dan tanggal yang ada di pemberitahuan ekspor barang. Selanjutnya invoice ini seperti biasa yaitu yang diperiksa nilai penyerahan, jumlah, dan juga harga per unit. Dan untuk packing list nih biasanya yang diperiksa itu hanya informasi terkait jumlah barang yang diekspor. Berikut merupakan siklus secara umum dari aktivitas ekspor. Yang pertama, buyer dari pihak luar negeri itu akan mengirimkan dokumen purchase order atau pesanan kepada PSS. Kemudian PSS ini akan memproduksi pesanan dari pihak buyer di factory atau di pabrik. Kemudian setelah menjadi barang jadi tersebut akan diekspor kepada pihak buyer yang berada di luar negeri. Berikut merupakan perbandingan antara ekspor FOB dan ekspor FOC. Jadi yang membedakan antara ekspor FOB dan ekspor FOC adalah yang pertama penjualan. Kalau untuk ekspor FOB ini merupakan penjualan atau ekspor pada umumnya, yaitu pihak perusahaan itu memiliki hak untuk menagih kepada pihak buyer. Sedangkan untuk ekspor FOC ini perusahaan itu tidak memiliki hak untuk menagih kepada pihak pembeli atau pihak buyer karena ini merupakan barang yang diekspor itu merupakan barang sampel ataupun barang marketing. Yang ke, yang ke, yang perbedaan kedua yaitu tidak ada penyesuaian jurnal. Jurnalis seperti biasa itu mengakui piutang pada penjualan, sedangkan untuk ekspor FOC ini adanya penyesuaian jurnal karena pada saat melakukan ekspor itu sistem SAP akan menjurnal piutang pada penjualan. Sedangkan ini FOC karena perusahaan tidak memiliki hak untuk menagih kepada pihak buyer, jadi secara tidak langsung pihak perusahaan juga tidak berhak ataupun tidak harus membuat ataupun mendebit piutang. Jadi piutang ini akan dinolkan dengan cara membuat jurnal pembalik, yaitu dengan mendebit biaya marketing pada piutang. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya meminta maaf, dan pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.